Shalom alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kita berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tapi kami memerlukan Roh Kudus untuk membimbing kami, sehingga kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Kamis 9 Juli 2020 kita akan belajar dari kitab Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Judul dari pembelajaran firman Tuhan kali ini adalah Ketika Waktu Tuhan Tiba. Ketika Waktu Tuhan Tiba. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ayat-ayat ini berbicara mengenai orang buta sejak lahir yang disembuhkan oleh Yesus. Orang ini harus menunggu sampai dia dewasa. Perhatikan ayat yang ke-20 dan 21. Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Ia sudah dewasa. Kata dewasa di dalam bahasa Yunani, helikia, itu artinya adalah setelah akil baik, setelah akil balik. Jadi kalau kita perhatikan dalam budaya Yahudi, akil balik itu umur 13 tahun. Jadi ini kira-kira 13 tahun ke atas. Tapi saya pikir ini bukan seorang ABG. Dari jawaban-jawaban yang diberikan, maka orang ini sudah dewasa. Menurut kebiasaan orang Yahudi biasanya umur 30. 30 tahun dianggap dewasa. Tapi yang jelas bahwa orang ini menunggu sampai waktu Tuhan tiba ketika dia sudah dewasa. Itu cukup lama Bapak Ibu. Cukup lama. Ada dua hal penting di sini. Yang pertama, ketika waktu Tuhan tiba, maka persoalan itu terjawab. Ketika waktu Tuhan tiba, maka masalah itu teratasi. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu Tuhan itu bukan semata-mata untuk manusia, tetapi untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Perhatikan ayat yang ketiga. Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuannya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Luar biasa. Bahwa waktu Tuhan tiba itu bukan semata-mata untuk manusia, tetapi untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dengan kata lain, untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kadang kita juga tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita terhimpit, tertekan dengan perkara-perkara jasmani, kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Seringkali kita memakai cara kita sendiri, sesuai dengan kehendak kita sendiri, dan seringkali salah. Kita tidak sabar menunggu mujizat Tuhan. Kita tidak sabar menunggu pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu, mari kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Ingat, ketika waktu Tuhan itu tiba dan persoalan-persoalan kita diatasi,
maka itu sesungguhnya adalah untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Jangan berubah kehidupan kita. Jangan berubah karakter kita. Artinya jangan menjadi sombong. Jangan menjadi angkuh. Jangan tidak lagi peduli. Karena ingat bahwa ketika mujizat terjadi dalam hidup kita, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ketika masalah Anda dan saya diatasi oleh Tuhan, maka itu untuk kemuliaan Tuhan. Ketika persoalan Anda dan saya terjawab karena Tuhan membuat mujizat, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan semata-mata untuk kita. Tetapi ketika kita percaya, itu bisa terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Jangan bertindak sendiri. Jangan bertindak sesuai dengan kehendak kita sendiri. Jangan bertindak sesuai dengan akal kita sendiri yang seringkali salah. Nanti keadaannya menjadi tambah ruwet, tambah kacau. Tetapi sabar, tunggu waktu Tuhan. Berikan kesempatan Tuhan untuk berkarya di dalam hidup kita. Walaupun kita harus sabar menunggunya. Beri kesempatan Tuhan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaannya, untuk menyatakan mujizatnya, dan itu untuk kemuliaannya. Jangan bertindak sendiri. Kita bisa mengatasi persoalan karena Tuhan. Kita bisa mengatasi masalah karena Tuhan. Maka biarlah pekerjaan Tuhan itu nyata di dalam diri saya dan Anda. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberi pelajaran kepada kami, supaya kami sabar menunggu waktu Tuhan. Sekalipun kami merasa berat menghadapi persoalan kehidupan ini, tapi kami sabar menunggu mujizat Tuhan, menunggu pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui hidup kami, melalui masalah yang diatasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Roh Kudus tolong kami, supaya kami bisa merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.